Ada yang lebih berbahaya dari polisi yang tak terlatih, yaitu polisi yang kehilangan moral. Dan hari ini DPR RI akhirnya bersuara, lantang dan terang, soal krisis moralitas di tubuh aparat penegak hukum kita. Pada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri pada Senin 26 Mei 2025, isu moral aparat menjadi sorotan utama. Bukan soal anggaran, bukan soal teknis latihan, tapi soal karakter dasar yang seharusnya jadi pondasi seorang penegak hukum. Kalau menurut saya hari ini, selain daripada pengembangan kompetensinya, menurut saya yang pertama itu yang harus dibangun moralitasnya dulu, Pak. Anggota Bayangkara dan Bayangkari, bila ingin menjadi Bayangkara dan Bayangkari yang baik, harus mempunyai moral yang baik dulu. Sorotan ini datang dari salah satu anggota DPR dari fraksi Gerindra. Ia menyebut moralitas anggota Polri saat ini sedang dalam kondisi darurat. Yang viral-viral ini kan selalu yang memang merugikan masyarakat, Pak. Yang pertama tadi saya bahas masalah intimidasi, persekusi terhadap penanganan suatu kasus. Nah, ini yang sering terjadi viral hal seperti itu. DPR menegaskan bahwa moralitas adalah titik awal, bukan pelengkap. Tanpa moral, keterampilan hukum, kemampuan menembak, hingga pengetahuan prosedur hanyalah menjadi senjata tanpa kendali. Dan saat aparat kehilangan kendali moral, rakyat yang menjadi korban. Jadi menurut saya sebelum profesionalisme dan sebelum pengembangan kompetensi, moral dulu, Pak, yang harus dibangun. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menyaksikan sendiri intimidasi terhadap warga sipil, sikap arogan aparat di lapangan, bahkan tindakan amoral yang dilakukan oleh oknum polisi. Semua bermuara pada satu kesimpulan: pendidikan moral di tubuh Polri telah gagal membekas. DPR mengambil satu contoh kasus nyata, pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada di Nusa Tenggara Timur. Seorang perwira tinggi lulusan sistem pendidikan resmi Polri melakukan tindakan tak bermoral. Nah, kami melihat temuan-temuan seperti ini. Contoh kemarin masalah Kapolres yang ada di Ngada tentang pelecehan seksual. Dia sudah tidak bermoral, dan kami pun sangat yakin psikologisnya juga tidak baik. Nah, seharusnya ini kan bisa ditemukan dari awal, Pak. Dan dia melewati beberapa tahapan pendidikan loh, dari mulai Akpol, PTIK, Sespim. Nah, ini gimana? Apakah di situ tidak ada evaluasi dalam setiap peserta didiknya? Nah, saya ingin melihat apakah psikologi sejalan atau tidak tesnya secara berkala itu. Jika pendidikan moral berjalan efektif, bagaimana mungkin kasus ini bisa muncul? Lemdiklat Polri menurut DPR terlalu menekankan aspek teknis dan formalitas, padahal tugas utama lembaga ini seharusnya bukan sekedar mencetak polisi yang terampil, tapi mencetak polisi yang berintegritas. Yang paling pertama itu kami harapkan sebelum dia melakukan profesionalisme dalam bekerja, sebelum dia cerdas dalam berkompetensi, tetap moral lah yang nomor satu, Pak. Dan tidak lupa yang terakhir, yaitu di saat psikologisnya dia pun baik, mempunyai moral yang baik, kompetensi yang baik, kami berharap kedepannya tidak ada lagi persekusi ataupun intimidasi kepada masyarakat, sehingga terwujudlah Bayangkara dan Bayangkari yang tegas namun humanis itu sendiri. Nah, humanis ini perlu digarisbawahi juga, karena menurut saya bila mana kita ingin menjadi Bayangkara ataupun Bayangkari humanis, dia harus mempunyai moral yang baik, dia harus mempunyai kompetensi yang baik, dan dia harus mengedepankan pelayanan kepada publik yang baik juga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Moralitas bukan soal mata pelajaran 1 atau 2 jam. Ia harus menjadi kultur. Ia harus menjadi nadi dari setiap pelatihan. Tanpa itu, maka hasilnya hanya seragam, bukan sikap. Hukum tanpa moral hanyalah alat represi, dan Polri tanpa moral adalah ancaman tersembunyi dalam seragam. DPR sudah menyampaikan kritiknya. Sekarang giliran publik untuk mengawasi apakah Lemdiklat Polri berani berubah atau justru menolak bercermin. Ini bukan sekedar soal pelatihan, ini soal masa depan keadilan di negeri ini.